Dari situ saya kemudian terbuka mindset saya untuk bisa menjadi guru yang profesional, yang menarik, menyenangkan. Yang jelas kita biasanya guru itu ala bisa karena dipaksa itu Pak. Oh gitu ya. Jadi anak bisa selain mengembangkan kepercayaan diri, personal branding mereka juga, dan tentunya ini akan menjadi jantungnya SMA 5 di mana di sini loh purpose ada anak-anak yang berkegiatan di situ, itu yang akan membuat kamu tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia sahabat DPTV dimana-mana berada. Bersama saya Pak Andi, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, menginspirasi, yaitu seorang guru dari SMA Negeri 5 Magelang, juga sebagai Kepala Perpustakaan sekaligus Guru Penggerak Angkatan 6 Kota Magelang, yaitu Bu Dwi Aryani. Selamat pagi Bu Dwi Aryani. Selamat pagi Pak Andi. Gimana kabarnya Bu Dwi Aryani hari ini? Ya alhamdulillah baik Pak Andi. Ya sehat selalu. Ya. Senang bertemu dengan Anda. Coba deh tolong ceritakan sejarah Bu Dwi Aryani dari awal sekolah di mana kemudian sampai bisa ke SMA 5 ini. Ya terima kasih Pak Andi. Jadi saya itu kan sebenarnya dulu lulusan SMA Negeri 4 ya. Kemudian saya melanjutkan di S1 Pendidikan Biologi. Sebetulnya dulu juga awalnya untuk jadi guru itu hanya karena keinginan orang tua, tapi ternyata alhamdulillah sekali ternyata itu membawakan rezeki bagi saya. Saya bisa menjadi guru pertama kali di SMA Kristen 1 Magelang tahun 2023 sampai 2027. Nah, alhamdulillah saya kemudian diterima PNS-nya di SMA Negeri 5 Magelang tahun 2007. Begitu Pak Andi. Oh gitu ya. Ya. Wah, sangat menarik sekali perjalanan Bu Arin ini. Ya. Kemudian gimana Bu Arin sepak terjang Bu Arin di SMA Negeri 5 untuk bisa memajukan sekolah ini? Ya. Saya sangat bersyukur ya bisa berada di SMA Negeri 5 Magelang ini, khususnya untuk perkembangan sekolah, karena waktu itu awal-awal saya mengajar di sini tuh kan semuanya belum menggunakan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, awalnya saya mengikuti pelatihan CSR (Corporate Social Responsibility) yang diadakan SMA Negeri 3 Magelang sama Republika. Dari situ saya kemudian terbuka mindset saya untuk bisa menjadi guru yang profesional, yang menarik, menyenangkan. Kemudian juga bisa membangkitkan motivasi di peserta didik dan teman-teman semuanya. Itu awal mulanya saya terbuka karena waktu itu ketemu artis Pak Andi. Oh gitu ya? Iya, ketemu Sanas Haq. Sanas Haq? Iya, Sanas Haq, dan wow luar biasa, saya dapat bukunya juga. Kemudian dari situ saya cinta literasi, membaca buku, kemudian belajar menulis berita-berita. Gitu. Oh begitu ya? Ya. Kemudian Bu Arin ini kan sebagai seorang guru ya, dengan perkembangan kurikulum yang bergonta-ganti seperti ini, gimana secara responsif kita bisa mengadopsi atau adaptasi dengan kurikulum yang terbaru, kurikulum merdeka tentunya? Selayaknya guru itu harus paham betul kenapa kok kurikulum itu harus berubah. Nah, dari tahun ke tahun itu selama saya mengajar ya, selama saya jadi guru aja sudah mengalami banyak perubahan kurikulum. Itu artinya kita sebagai guru yang terbuka pemikiran kita, bukan berarti kita harus terpaku pada kurikulum lama dan tidak menerima kurikulum baru. Oh ya. Nah, apalagi dengan sekarang di era globalisasi, adanya pergeseran, di mana dulu itu kita lahir bukan di zamannya teknologi, tetapi sekarang ini kan anak-anak sekarang yang kita asuh ini kan ada di zamannya teknologi. Mereka lahir sudah ada HP dan internet gitu ya Pak Andi. Nah, oleh karena itu dengan adanya kurikulum yang baru itu adalah
capaiannya adalah tidak sekedar konten materi, tetapi bagaimana anak dilatih untuk bisa mengembangkan keterampilan di abad 21 dan juga bisa menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Itu terutama yang poin penting di kurikulum Merdeka. Dan satu lagi, tidak semua materi diajarkan, tetapi materi esensial saja. Iya, iya. Ya, ya benar sih ya. Kita hidup di era teknologi yang sangat cepat, apalagi waktu COVID kemarin, Ya. akselerasi teknologi yang sangat luar biasa. Nah ini Bu Arin sebagai seseorang yang di tahap medium, artinya menjembatani yang peserta didik dengan yang guru yang mungkin lebih sekarang mungkin usianya sudah tua. Nah itu kan biasanya kan guru yang lebih tua itu kan tidak begitu akrab dengan teknologi. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang guru yang berada di level medium untuk bisa memotivasi guru-guru yang lebih tua tadi untuk bisa adaptasi dengan teknologi? Ya, yang jelas kita biasanya guru itu ala bisa karena dipaksa itu Pak. Oh gitu ya, ya. Ya, jadi betul. mau nggak mau kalau memang kita harus, guru memang harus bisa, itu kan berarti kita harus membentuk suatu sistem di mana guru harus terikat dengan situ. Oh gitu. Seperti contohnya aja, mau nggak mau COVID terjadi. Dulu waktu saya masuk di tahun 2027 ini saya sudah mengenalkan learning dengan memberikan hasil nilai ke siswa dengan cara itu namanya SMS Gateway. Tapi banyak sekali pertentangan karena dianggap membuka nilai kepada password. Padahal itu kan pakai user sama password. Dari 2007 Pak Andi, sekarang 2024 dan COVID 2020 itu ternyata untuk puluhan tahun untuk orang itu bisa menerima perubahan atau inovasi. Nah, itu pun dipaksa karena keadaan. Itu dalamnya ya waktu itu ya. Ya, nah makanya oleh karena itu saya sebagai guru yang medium itu bisa kuncinya ada saya melakukan komunikasi. Komunikasi nggak cuma kepada teman yang selevel, tapi saya top down dan top up. Itu ya Pak Andi ya. Ya, top down, top up. Middle up atau middle down. Artinya dari ke atas juga iya, ke bawah juga iya, dan bagaimana kita bisa menjembatani supaya komunikasi, kemudian guru-guru yang tadinya kurang bisa IT, kemudian dibantu oleh guru-guru yang bisa IT. Dan ini perlu adanya suatu kegiatan juga di mana ini harus ada. Gitu. Ya, ya betul Bu Arin, memang menggait anak-anak untuk bisa berminat di perpustakaan dan menjadi sahabat BWB. Ya, begini Pak Andi, yang namanya perpustakaan itu kan isinya buku ya, buku. Tetapi pada saat saya diminta untuk menjadi kepala perpus pada tahun 2022 sepertinya ya. Sekarang ini kan saya 2 tahun. Nah, saya sangat prihatin dengan kondisi fisik perpustakaan itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana sih saya punya pemikiran supaya perpus ini lebih dicintai dan nanti membuat anak-anak dan yang berkunjung itu nyaman. Itu pertama. Sehingga saya sasar itu pertama adalah SDM. SDM-nya dulu. Nah, dimana kita nggak bisa Pak Andi cerita A, B, C tanpa bukti dulu. Bagaimana kita mau mengajak orang untuk cinta tapi tanpa ada bukti. Nah, oleh karena itu saya waktu itu mengajak 1 anak dan saya menemukan waktu itu potensi anak itu hanya pada saat pandemi. Saya mendengar suara anak itu dia pinter sekali pada saat presentasi, suaranya lantang. Kemudian saya minta untuk menemui saya. Yuk kita hidupkan perpus ya dengan membentuk sebuah komunitas. Buat apa? Ya udah bayangannya apa, nanti ibaratnya kita ke depannya seperti apa. Nah itu akhirnya anak itu mengajak temennya beberapa ya, anak 7 itu untuk membuat video pendek Pak Ani. Oh gitu. Ya, awal mulanya begitu ya? Awal mulanya, jadi video pendeknya skenario-nya apa ya, pokoknya intinya itu perpus ini besok ada kegiatan anaknya, kemudian ada duta perpusnya, kemudian ada ekspansi lah ke dalam sama keluar. Intinya untuk memberikan kesempatan lebih produktif di perpustakaan. Iya, jadi anak bisa selain mengembangkan kepercayaan diri, personal branding mereka juga, dan tentunya ini akan menjadi jantungnya
SMA 5 di mana oh di sini loh perpus ada anak-anak yang berkegiatan di situ, itu yang akan membuat kamu tertarik di situ. Gitu ya. Nah, kemudian gini ya, ini masih kalau perpus ya ini ya. Ini kan di era digital ini kan banyak anak mudah mengakses ibu di mana-mana lewat HP dan sebagainya. Nah ini bagaimana tantangan menghadapi tantangan seperti ini? Anda sebagai kepala perpus agar anak tertarik pada buku-buku yang yang fisik seperti daripada yang itu. Yang jelas untuk menarik minat itu yang pertama kita harus mengadakan sebuah event ya Pak Andi ya, event. Kemudian tapi sebetulnya anak-anak itu kalau baca novel mereka juga cenderung baca yang fisik ya. Kecuali mereka mencari bahan-bahan untuk Google kayak gitu kan lebih cepat ya. Tapi karena kalau untuk ini ya kita nanti akan banyak sekali event-event yang kita includekan di Sahabat BWP. Misalnya contoh untuk membuat resensi cerpen gitu. Kemarin pernah, kemudian kegiatan bedah buku itu juga pernah ya. Sehingga ini kan fisik gitu ya, membaca buku, isi bukunya apa, dan itu sudah dilakukan oleh anak-anak Sahabat BWP. Berapa tahun itu? Dari berapa? Sudah baru 1 kali, tapi ini alhamdulillah berhasil ya. Maksudnya udah jalan. Kemudian ada juga program namanya literasi yang baca buku itu loh. Ada juga ya 1 tahun sekali. Jadi kegiatannya itu rutin ya, kita rutin ya? Rutin, iya tahunan ya. Dan nanti ini kemarin ada duta perpus yang baru itu sudah mencetuskan ide bagus juga terkait dengan literasi. Boleh dong di-spill idenya? Idenya kan kemarin tadi kan kaitannya dengan digital ya. Jadi anak itu nanti ada juga yang berbasis gamer. Ya, jadi literasi pakai game. Pokoknya kita tunggu aja anak itu seperti apa ya. Pokoknya idenya kayak gitu. Terus nanti mengaktifkan juga perpustakaan kelas. Itu untuk teknisnya kan baru digodok oleh anak-anak. Gitu ya. Tapi nanti ada arah ke ibu juga dari perpustakaan? Ya, kemarin kami sarankan untuk kemarin mereka minta untuk Bu kalau di pojok-pojok baca itu bagaimana gitu kan, mengambil dari buku perpus. Tapi maaf ya Pak Andi, ini kan kita ternyata bukunya masih minim sehingga saya sarankan ke digital pakai barcode. Nah, itu salah satu inovasi juga untuk anak-anak mengenalkan literasi digital di mana mereka tidak melulu itu buku fisik, tetapi karena minimnya buku masih minim itu nanti pakai barcode. Barcode. Ya. Oke, Bu Arin, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Tentunya memberikan manfaat banyak dari percakapan kita tadi pada para pendidik dan juga penonton Sahabat BWP TV. Tentunya dari perbincangan kita tadi ada closing statement. Coba diberikan closing statement pada penonton BWP TV. Terima kasih Pak Andi. Semoga pembicaraan tadi yang sudah hampir berapa menit ya bisa bermanfaat untuk para pendidik khususnya di seluruh Indonesia. Dan juga para calon-calon pendidik bahwa untuk menjadi guru itu harus terus bersemangat untuk belajar, tidak berhenti sampai di situ, dan kita harus selalu siap menerima segala macam perubahan gitu ya. Jadi tetap semangat, bergerak terus untuk kemajuan pendidikan di Indonesia untuk para anak-anak didik kita. Terima kasih Bu Arin. Intinya jadi kita sebagai guru harus bisa menerima segala perubahan dan kita harus menyesuaikan diri secepat mungkin. Oke, Sahabat BWP TV, nantikan podcast kami berikutnya. We talk about something, we will discover new thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.